Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'mah wa yukafi mazidah. Wassalatu wassalamu ala man usriya biruhihi wa jasadihi yaqudatan minal masjidil harami dal masjidil aqsa wa rihabihil qudsiyah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabinahu wa wala wala hawla wala quwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi ayatin karimah. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Shadaqallahul adzim. Al-ayah amma ba'du. Wonten ngarsanipun teman-teman pengurus pengawas DPS pengelola sedaya ingkang kula hormati, semoga ilmu panjenengan sami manfaat maslahat untuk kepentingan umat. Dan semua yang hadir juga yang saya hormati, kita tahu beliau Bapak Ketua sedang kurang sehat. Tadi pagi juga sudah SMS menyatakan tidak bisa hadir. Semoga beliaunya cepat diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian, rahimakumullah. Peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terjadi pada 1443 tahun yang lalu. 1443 yang lalu. Mungkin pada peristiwa itu, saat peristiwa itu mungkin Kebumen belum ada. Ya. Kira-kira Kebumen sudah ada apa belum itu? 1440 tahun kepungkur. Dari ngonten. Itulah. Jika kita hitung secara tahun Hijriah, karena beliau menjalankan Isra Mi'raj 1 tahun sebelum Hijrah. Bapak Ibu hadirin sekalian saya hormati. Peristiwa Isra dan Mi'raj, pertama, kata-kata Isra dan kata-kata Mi'raj. Isra Mi'raj ada 2 kata dan 2 pengertian. Yang pertama adalah Isra. Apakah Isra itu? Isra adalah perjalanan Nabi pada malam hari dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa Palestina. Dari masjid ke masjid. Mi'raj adalah naiknya Nabi dari Masjid Aqsa Palestina sampai ke Mustawan Sidratil Muntaha. Di alam di mana manusia tidak mungkin bisa menembus ke sana kecuali orang-orang khusus. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itulah peristiwa Isra dan Mi'raj. Perjalanan Nabi pada malam hari dari Masjidil Haram menuju atau sampai ke Masjidil Aqsa. Tapi jangan diartikan yang namanya Isra adalah perjalanan malam hari. Watire mbok ana wong ronda diarani Isra. Kesapa jalan-jalan? Oh, itu kan lagi Isra. Bukan itu. Perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa.
Ini semua terjadi menurut ahli sejarah, tepatnya pada bulan Rajab, malam Senin, tanggal 27. Kadang saya mikir, ternyata teman oleh ngitung, nanti seprene-prene orang keliwat. Betulkah? Kita anggap saja betul. Peristiwa itu terjadi pada bulan Rajab, malam Senin, tanggal 27. Peristiwa Isra Mi'raj ini peristiwa yang sangat amat luar biasa. Bayangkan, berangkatnya saja dari Masjidil Haram. Masjidil Haram adalah masjid terbaik dunia, baik secara fisik maupun urusan yang lain. Secara fisik Masjidil Haram masjid yang sangat membingungkan. Bagaimana tidak bingung? Mungkin yang kedung salah jalan iki muter tekan ndi. Ono sing ngendika luasnya 318.000 sekian meter. Saya lupa itu. Itu Masjidil Haram. Dan masjid paling istimewa di dunia ini. Wis pokok nopo mawon kita berbuat kebaikan 1 banding 100.000. Hebat apa mboten iki? Makanya saya apresiasi kepada Bapak-Bapak yang sudah haji, termasuk Haji Mulyono, penjenengan kegolong manusia hebat. Karena 1 kali sholat ini sama dengan 100.000 kali sholat di Indonesia. Sekalipun di Masjid Demak. Selain Masjidil Haram, Aqsa, Nabawi ini tetap sama. Dimanapun letak itu masjid. Masjidil Haram 1 banding 100.000. Luar biasa. Tapi pikir-pikir maning biaya haji murah banget. Tapi waktu sing sangat sulit. Pertanyaannya besok bisa haji apa enggak tahu. Tapi mudah-mudahan bisa. Yang penting kita mengikuti vaksin. Membaca Fatihah 1 kali sama dengan 100.000 kali di sini. Menurut saya ini kalau teman-teman kelak besok ada yang nyalon lurah, ada yang nyalon DPR, rosak ngundangi wong-wong akeh. Umroh baik itu beres. Maca selawat nyari sepisan padha karo 1.000. Luar biasa. Baca Quran 1 ayat padha karo 100.000 ayat. Baca Fatihah sekali sama dengan 100.000 kali Fatihah di luar Masjidil Haram. Lain halnya jika di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi dilipat gandakan 1.000. Tapi ya lumayan. Nah, kalau di Masjid Al-Aqsa dilipatkan 100. Sangat istimewa perjalanan dari masjid menuju ke masjid. Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Aku kadang mikir, Isra Mi'raj ini kan membangun manusia. Saya berpikir, ini jika pembangunan manusia dimulai dari masjid menuju ke masjid ini kira-kira beres. Artinya apa? Kita ilmu agama atau agamis kita kedepankan, insya Allah beres. Nyatanya dari masjid menuju ke masjid. Saya lanjutkan, peristiwa ini terjadi pada bulan Rajab, malam Senin, tanggal 27. Kalau saya amati dari sisi bulannya istimewa, bulan Rajab itu kan termasuk bulan istimewa. Dalam 1 tahun, 12 bulan ada 4 yang namanya bulan istimewa. Yaitu Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab. Saya ulangi, 1 tahun ada 12 bulan, 4 yang istimewa. 1, apa? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Kenapa istimewa? Ini disebut bulan-bulan haram. Yang dalam Al-Quran disebut Arba'atun Hurum. Maka dikatakan bulan istimewa. Dan bulan Rajab ini bulan 7-nya tahun Hijriah. Kalau bulan
bulan 7 tahun Masehi itu apa? Juli ya. Nah, kalau tahun Hijriah, bulan 7-nya adalah bulan Rajab. Coba kita cek. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Ini bulan 7. Tapi di tengah-tengah umat Islam ini kadang-kadang lucu juga. Jadi banyak yang tidak hafal nama-nama bulan tahun Hijriah. Ini banyak. Tapi insya Allah untuk keluarga besar KSPP Suma Sejahtera semuanya hafal. Mbok tapi mbok ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab. Saya ini begini, kepada anak-anak ini bubitrane kula lakoni. Pertama, menghafal nama bulan-bulan tahun Hijriah dengan lagu-lagu yang populer dengan sebutan lagunya Gus Dur. Berkali-kali saya dengungkan. Ternyata sing bisa wong tua-tua dong. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kira-kira 1 tahun ternyata yang bisa yang tua-tua. Yang muda-muda banyak yang tidak hafal. Kenapa? Tidak suka dengan lagunya. Akhirnya saya mencoba membuat lagu selain lagu yang populer dengan lagu Gus Dur. Saya ganti. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Saya dengungkan kira-kira 6 bulan. Ternyata bocah-bocah nom, bocah wadon, apal kabeh. Bocah lanang urung apal. Gawe lagu maning lagu apa lagi? Oh ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Adinura. Oh, bisa jadi. Ya wong tua, kuwi dudu bagane wong tua. Niki bagane bocah-bocah lanang, bocah nom niku wau, sing tua-tua biasa. Muharram, Safar, wong tua-tua. Sing nom-nom bocah wadon, Muharram, Safar, bocah lanang. Muharram, Safar, Rabiul. Ternyata niki lagu mempengaruhi. Lewong barang orang seneng, mulai kulo ngeten. Di desa saya perintahkan kepada teman-teman tampil masjid. Saya khawatir ini budaya bacaan berjanji ini akan hilang. Akhirnya saya perintah, yuk kita membuat rombongan berjanjian, tapi selawatnya diiringi dengan musik janing. Dan ternyata tidak suka pada selawat berjanjinya, tapi suka dengan musik janingnya. Akhirnya yang kompak. Seperti itu, itulah yang namanya manusia. Orang seneng karo apa jenengane apalan saksi bulan-bulan Muharram, bulan-bulan ya tahun Hijriah, tapi suka dengan lagunya. Akhirnya bisa. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, kita berbicara bulan Rajab adalah bulan 7 daripada tahun Hijriah. Yang kedua adalah malam Senin. Mungkin pernah saya sampaikan bahwa Senin termasuk hari yang istimewa di mana Allah Subhanahu wa taala dalam 1 minggu membuka pintu surga 2 kali. Tepatnya hari Senin dan hari Kamis. Ini hadisnya sahih.
pintu surga dibuka dalam 1 minggu 2 kali. Tepatnya hari Senin dan hari Kamis. Tuftahu ababul jannah yomal isnin wal khamis. Ini di mana kitab Sahih pasti ada penjelasan ini. Bahwasanya Allah buka pintu surga dalam seminggu 2 hari, Senin dan Kamis. Setiap hari Senin dan hari Kamis, semua umat Islam, semua kita ini dikirimi, dipaketi ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil, meskipun kita sedang nulis, kita sedang nyetir, kita sedang jalan, tapi kebetulan pada hari Senin dan hari Kamis ini mendapatkan kiriman, paketan mahfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hadisnya demikian, fayaghfiru li jami'iman la yusyriku billah. Selama orang itu hari Senin dan hari Kamis tidak melakukan kesyirikan, bukan orang musyrik, tidak menyekutukan Allah, tentunya akan mendapatkan ampunan, paket kiriman ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak sedang membaca istighfar, tidak sedang sholat, tidak sedang baca Quran dan seterusnya. Asal Senin dan Kamis ini mendapatkan paket ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang paling awal seperti ini. Hari Senin, hari Kamis, selama tidak syirik kepada Allah, akan mendapatkan paketan mahfirah dari Allah. Tapi ada orang hari Senin, hari Kamis, mukmin, muslim, sholat, suka baca Quran, tetapi tidak dapat paketan mahfirah dari Allah. Kenapa? Karena pada hari Senin dan hari Kamis ini sedang tidak akur dengan tetangganya, sedang jengkelan karo kancane, sedang neng-nengan karo batire. Kira-kira ada ya? Ada ya? Orang kenal karo tanggane, musuhan karo sebelahe, orang takon-takonan karo dulure. Ini jika ini masih seperti itu, maka nek ana hari Senin, hari Kamis lewat, tidak dapat paketan. Kira-kira eman-eman apa orangnya? Makanya ini yuk kita jengkelan karo tanggane, karo batire, tapi jengkelan yang Islami. Artinya yang Islami seperti apa? Silahkan kamu jengkel. Jengkel orang dilarang kok. Neng-nengan tidak dilarang. Selama tidak lebih dari 3 hari. Hari pertama boleh. Kedua, boten napa-napa. Yang ketiga masih boleh. Yang keempat libur. Maka biar kita dapat ampunan, paketan ampunan dari Allah, tolong setiap hari Senin dan hari Kamis jengkelane libur sehari. Yaitu jengkelan Islami. Sekarang hari apa? Jumat, silakan jengkel, tidak apa-apa, sampai sore nanti. Besok apa besok? Setu, silakan masih jengkel, datanya nggak apa-apa. Terus besoknya lagi apa? Minggu, tahan masih jengkel, masih kuat. Tapi Seninnya libur. Yuk, siki Senin libur, apa nih? Jengkelannya libur biasa lah, mau masjid bareng, mau pasar bareng, ngobrol bareng, kayaknya asik ya. Oh jengkelannya kayak gitu sih, inilah jengkelan Islami. Jengkelannya jalan, paket mahfirah dapat dari Allah. Terus labuh maning kapan? Labuh maning, ya Selasa. Labuh, Rebo, labuh maning, Kemis, libur. Itu jengkelan Islami. Jadi dua-duanya jalan, jengkelannya jalan, mahfirah terima. Lumayan ya, lumayan. Ini jengkelan yang Islami. Jadi jengkelannya jalan dan mahfirahnya terima dari Allah. Wong hadisnya seperti itu. Jengkelan katanya dosa, enggak. Selama tidak lebih dari 3 hari. Kalau lebih itu haram mutlak. Bulan Rajab, Senin tanggal 17. Dari sisi bulannya peristiwa Isra Mi'raj istimewa. Dari harinya istimewa. Sekarang tanggal 27. Tanggal 27 termasuk tanggal istimewa bukan? Karena tanggal 27 ini adalah hari Sud, apa? Yaumus Sud. 27, 28, 29 atau 26, 27, 28. Ini sunnah berpuasa. Ya kan? Namanya Pak
Ayamusyud, hari-hari hitam. Dalam sebulan kan ada Ayamul Bid tanggal 14, 15, 16. Yaumusyud 26, 27, 28. Ini hari istimewa. Hadirin sekalian, selanjutnya hasil daripada peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah sholat, ya, sholat. Ini seperempat zaman ini ya. Orang seperempat. Terus kita bicara sholat. Pertama kita pelajari apa itu sholat. Yang kedua, siapa yang berkewajiban sholat. Yang ketiga, mengapa kita harus sholat. Yang keempat, kapan kita sholat. Terus untuk apa sholat itu? Yang nomor 6, bagaimana kita sholat. Perlu nggak kira-kira ini ya? Yang pertama adalah apa itu sholat? Seperempat jam. Koprat-kaprat. Oke. Sholat adalah ucapan dan gerakan yang dibuka atau diawali dengan bacaan takbir dan ditutup dengan bacaan salam. Itu sholat, ya. Sholat adalah ucapan dan gerakan dimulai dengan bacaan takbir dan ditutup dengan bacaan salam. Pertama kita ketahui, yang dimaksud dimulai dengan takbir adalah ucapan Allahu Akbar. Ucapan Allahu Akbar, takbir awal sholat, itu dikatakan takbiratul ihram. Dikatakan apa? Kenapa? Itu dikatakan takbiratul ihram. Ini. Ketika kita belum takbir, kita boleh merokok, kita boleh ngemut permen, kita masih boleh minum, kita masih boleh makan. Tapi ketika kita sudah membaca Allahu Akbar, maka sudah tidak boleh berbuat, melakukan apa saja yang membatalkan sholat. Sekalipun ilat ngotak-atik selilit terus diamet. Agi sholat, mau kelalen ora sikatan, kemudian diotak-atik nganggo ilat, ternyata copot selilitnya. Terus diamet, niki bermasalah. Nah, itu takbir. Maka dikatakan takbiratul ihram karena ketika sudah membaca takbir dengan ucapan Allahu Akbar, di sini sudah dilarang melakukan sesuatu yang membatalkan sholat. Sebelum takbir, boleh kita bicara takon arep ndiyu, arep pasar, arep tiba, arep kerja, arep tikang, arep ngonongetan. Tapi ketika sudah membaca takbir, sudah tidak diperkenankan. Untuk apa saja selain untuk bacaan sholat. Jadi mboten pareng. Tapi kadang-kadang sholat sing ngelawak, yonten, saya pernah nih, nang Kalijaya. Jadi sawise takbir iki wong tua malah. Wong tua. Setelah takbir Allahu Akbar, terus sengaja di kanan diluduk mikir. Kira-kira guyu ora kira-kira. Setelah takbir, saya berdiri maaf. Setelah takbir kok langsung sengaja ini kanan kiri. Kira-kira guyu ora. Guyu ya. Wong tua lho. Bukan. Setelah takbir, Allahu Akbar, langsung. Ya memang dia kan anu lucu. Terus sholatnya batal gak? Ya enggak. Betul batal. Karena yang namanya sholat, si wajib madhab kiblat niki dadane.
bukan wajahnya. Paham ya? Orang sholat yang harus menghadap ke kiblat, ini dadanya, bukan wajah. Selama dadanya tidak geser dari kiblat, maka sholatnya tetap sah. Hanya ketika sholat konyelingguk tanpa dangudur, ini adalah perbuatan yang dibenci. Bahasa Arabnya apa? Boleh. Kecuali ada sesuatu, contoh sembayang, tas isinya berharga banget. Sembayang, ya kecuali Allah Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, ini taksesi. Ya umpama, itu tidak apa-apa. Karena apa? Itu juga harus dijaga. Mungkin bayangan sampean, niki wong nang Mekah sajero masjid sembayang kabeh ya. Boten tentang mereka kata sing jaga wong sembayang dijaga, termasuk polisi di depan Ka'bah, kan kakek suara sembayang. Walaupun Jumatan, banyak yang tidak sholat. Di dalam masjid dekat Ka'bah, banyak yang tidak ikut sholat Jumat. Kenapa? Jaga wong sembayang. Kayak pikirannya, mbok nganti Ka'bah digawa lunga, mbok. Banyak polisi yang tidak sembayang. Nah, sekali lagi, jadi wis lambung takbir, konyelingu kanan kiri, sholat itu tidak batal. Selama dada ini tidak geser ke keluar dari Ka'bah. Kalau cuma wajahnya, bukan masalah. Hanya jika tidak ada kepentingan kok sampai nyelinguk, hukumnya niku makruh. Ya kena si nyelinguk, tapi merguyoni bae. Umpama sembayang, kira-kira sampean guyu ora kira-kira kayak guyu. Ya kuwi nek gawe batale, ya iki sing dadi masalah. Nek ilunguke mboten napa-napa. Ya niki. Pun. Jadi sholat adalah ucapan gerakan yang dibuka dengan bacaan takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini adalah, saya dulu ngajinya, ketika takbir ini berdiri, kemudian ngangkat tangan, lesannya mengucapkan suara keras yang bisa didengar telinganya sendiri, kemudian hatinya bekerja. Maka istilah fikih ketika sholat membaca takbiratul ihram, ini 3 komponen jadi satu. Hati, lesan, gerakan. Harus bareng. Ini ajaran ketika saya dulu ngaji bab sholat. Contoh. Kalau menurut kajian Imam Syafi'i, ini mengucapkan usolli adalah sunat. Imam Syafi'i tidak menggunakan hadis Bukhari, betul, tidak salah. Kalau Imam Syafi'i tidak menggunakan hadis Bukhari, tidak salah. Imam Syafi'i lahir tahun 150. Imam Bukhari lahir tahun 156. Imam Syafi'i wafat tahun 204. Imam Bukhari ketika itu baru MI kelas loro, cara di sini. Di sini dikit. Imam Syafi'i wafat tahun 204. Imam Bukhari saat itu baru usia 8 tahun. Sudah punya hadis Bukhari? Belum. Itu Imam Syafi'i kan tidak menggunakan hadis Bukhari, tidak salah. Saya ngomong, kamu tidak salah, pintar juga. Masalahnya apa? Imam Syafi'i wafat, Imam Bukhari beke SD kelas loro. Bun ngalim apa dereng kira-kira? Belum. Nah, ini masalahnya. Nah, ketika hasil penelitian dan kajian Imam Syafi'i yang namanya membaca usolli sebelum takbir, ini adalah membantu hati bekerja. Contoh, usolli. Orang sholat, mengapa sunat usolli menurut Syafi'i adalah hati ini akan betul-betul konsentrasi. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblah ada ma'muma lillahi ta'ala. Sunat diucapkan. Untuk apa? Untuk bantu hati. Kemudian
Niatnya, tadi kan lafadznya ya, lafadznya, usul itu lafadz. Adapun niatnya harus bareng pada saat ngangkat tangan. Harus. Contoh, Allah. Ketika mengangkat kedua tangan, hatinya konsentrasi. Saya niat sholat duhur 4 rakaat. Hatinya. Lesannya, mulutnya bicara Allahu Akbar. Hatinya saya niat sholat. Tangannya jadi 3 hal menjadi 1. Tangannya ampun kayak ini tangannya ini sedikit kita debakan ya. Karena filosofi orang takbiratul ihram itu kan filosofinya orang yang takut kan, menyerah. Kalau orang menyerah begini apa begini? Hah? Menyerah. Pokoknya orang sholat itu filosofinya sedang menyerah pada saat takbir. Saya takut ya Allah, hanya engkau misalnya. Menyerah kalau musuh pun tidak seperti ini. Ampun Pak, ampun Pak. Iya makanya ketika sholat kita sedikit arahkan. Bukan seperti ini. Kita sedikit arahkan. Ini kan kiblatnya sana ya. Ini kira-kira kiblat ya. Ya kira-kira. Tapi tidak cepat-cepat budaya. Orang-orang kok nangil-nangil ya. Saya ulangi. Takbir, bacaan Allahu Akbar, hati, kemudian mengangkat tangan. Ini bareng. Allah. Hatinya, saya niat duhur 4 rakaat. Dan seterusnya. Lain halnya kalau penelitiannya Imam Ahmad bin Hambal. Kalau penelitian Imam Ahmad bin Hambal, ini adalah boleh niat sebelum takbir. Maka imam sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ini cepat banget oleh takbir. Allahu Akbar. Ya. Karena sudah dulu saya niat. Sudah didahului dalam hati. Maka ketika takbir cepat. Allahu Akbar. Kalau di sini lama. Karena apa? Syafi'iyah memang seperti itu. Jangan kaget. Jadi nangkanya sudah teman takbir Indonesia. Iya itulah. Memang Syafi'iyah kayak gitu. Nah kalau Hambaliyah ya memang boleh niat sebelum takbir. Allahu Akbar. Gak ada takbir di Arab Saudi ini pelan, mesti cepat. Allahu Akbar. Nah, ini kaitannya dengan baca takbiratul ihram, niat dan hati. Telu dadi siji, bahasa fikih rukun qalbiyah, rukun fi'liyah, rukun qauliyah. Jadi 1. Maka ajaru aruh anggar sampai langsung nang Mekah ya dening cepet temen takbire rasa aruh. Anggar kang Mekah mengene ya jaru aruh. Pada prinsipnya ibadah ini sesuai dengan ilmu pengetahuan. Pada prinsipnya. Nah, ini dan apalagi nang aring Mekah wong pirang-pirang ngibadah nu sakarepe dhewek. Nang aring kana mung HP-ne moni ben dijiyot. Jajal lah kena surat turunan sembahyang HP moni jiyot. Patine badang guyu ya. Di sana ya enggak. Ya maklum jenenge wong sandunya kan pengikutnya pirang-pirang. Ikut takliden itu pirang-pirang. Ya ini sholat. Demikian juga berdiri dalam sholat. Berdiri dalam sholat menurut hasil kajian saya. Oke, kita ketika jamaah. Ini macam-macam. Ada satu riwayat yang mengatakan bahwa ketika sholat jamaah ini kaki dengan kaki, bau dengan bau temempel. Hadisnya itu betul. Hanya di situ dijelaskan salah satu dari jamaah melakukan demikian. Salah satu. Ini berarti tidak umum kan? Itu hadisnya bunyinya. Salah satu dari jamaah ada yang melakukan seperti itu. Nah, jadi tunggak karo tunggak, bau karo bau temempel. Memang ada hadisnya. Tapi hadisnya berbukti salah satu daripada jamaah ada yang melakukan seperti itu. Berarti tidak semuanya. Iya kan? Nah, itu artinya kalau jamaah tidak harus nempel. Yang penting sawu sufufakum, luruskan barisan. Rapatkan barisan. Tapi tidak harus temempel dengan sebelah-sebelahnya. Hadisnya itu memang ada, tapi hanya salah satu.
daripada jamangan. Nah, tapi kembali lagi, jika ada yang seperti itu, silakan, berarti ada hadisnya. Yang tidak seperti itu memang ada hadisnya. Maka sebenarnya yang namanya ibadah ini fikihnya banyak sekali. Apalagi saya kaji Fathul Mungin, saya kebetulan kalau baru subuh ngajinya Fathul Mungin, saya kaji. Bulan pendapat, oh kalau yang ini pendapatnya ini, yang ini pendapatnya ini. Jangan sampai kita mengatakan itu seperti itu, salah itu dia. Tidak mudah untuk memvonis orang lain salah. Ini masalah. Saya yakin dengan luasnya ilmu pengetahuan tidak mudah untuk memvonis yang lain. Betul kan? Oke, sekarang kita bicara begini aja. Krono wong wis paham karo kebumen, wis paham karo dalan kebumen, saya yakin orang arep kebumen kok ngetan Kang? Iya, arep tukidul Wanasari. Jadi tukana, nyor Wanasari, kira-kira sampai kebumen enggak? Sampai. Terus sing arep kebumen mana ngulon. Kira-kira arep kebumen kan? Iya, bener kayak ngulon. Tapi jangan sampai pokoknya kalau mau kebumen kalau tidak lewat sini ke sana sesat. Itu tidak boleh. Maka semakin banyak ilmu pengetahuannya, semakin mudah kita mengerjakan ibadah. Ya, saya kadang-kadang melihat di YouTube kan seperti itu. Tidak sama dengan saya, kamu dol mudil, sesat dan menyesatkan. Ini sangat ngeri sekali. Padahal yang namanya fikih, ilmu tafsir segala banyak banget. Fikih mesti beda pendapat. Sekarang begini saja, dalam hal wudhu misalnya ya. Yang paling terkenal kan ada madzhab 4. Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi ya. Sekarang dari si wudhunya saja sudah berbeda. Contoh, Imam Malik mengatakan, ketika wudhu sesuai dengan ayat Al-Quran, wamsahu biru usikum. Usaplah dengan kepala, maka Malikiyah nek wudhu ngusap sekabehane kepala. Tapi nek Imam Syafi'i, pendapat Syafi'i enggak. Cukup sebagian kepala. Sedikitnya 3 rambut basah sampai kulitnya, betul ya? Nah, ini beda. Kemudian kadang-kadang juga repot. Orang mau berangkat aja harus diterangkan juga. Loh, kalau kira-kira di sana bisa jaga enggak ya? Bersentuhan antara laki-laki dan perempuan. Saya yakin ketika kita melakukan tawaf enggak mungkin. Kira-kira bisa enggak sampean? Bayangkan, nek tawaf lanang wadon, kira-kira bisa enggak menjaga supaya tidak bersentuhan dengan? Sangat tidak bisa ya. Pokoknya tidak bisa. Dengan cara apapun tidak bisa. Maaf, saya kalau tawaf di sana lagi nyelametaken tungkak korak keitak batir wis beja banget. Beja banget. Nah, ini padahal menurut Syafi'i ya, persentuhan laki-laki dan perempuan ini yang bukan mahramnya jelas membatalkan wudhu. Tapi yang namanya pendapat, nek Imam Syafi'i kokoh, pokoknya persentuhan laki-laki dan perempuan itu membatalkan wudhu sesuai dengan ayat yang berbunyi aula mastumun nisa. Lamastum ini artinya persentuhan. Yang lain berbicara, enggak, lamastum tidak menyentuh, tapi bergaul suami istri. Apa? Iya, bergaul suami istri. Karena apa? Karena ayat yang mengatakan bahwa Nabi Siti Maryam walam yam sasni itu. Saya ini bisa ambil kenapa? Padahal saya tidak pernah tersentuh dengan laki-laki. Nah ini dibahas. Itu contohnya. Imam Syafi'i enggak, yang namanya lamisa mesti persentuhan. Tidak ada kamusnya kalau lamisa ini sampai sampai berbuat hubungan suami istri. Tapi contohnya ada walam yam sasni. Ini ayat lain yang menjelaskan tentang kehamilan Siti Maryam. Siti Maryam, dosa tidak pernah tersentuh laki-laki. Oh saya bisa hamil, tidak mungkin kan seperti itu ayatnya. Maka ini perbedaan pendapat itu hal yang sangat biasa. Karena sumbernya satu Al-Quran, sumbernya satu Al-Hadis. Maka ini pendapat betapa hebatnya ketika kita penuh dengan pendapat. Tapi jangan sampai mengatakan itu yang lain salah. Ya, jangan sampai, kenapa? Sudah ada dasarnya. Sikorosa kakeh mengenai masalah corona. Dokter mengatakan beberapa pendapat. Menurut dokter kaya seperti ini, dokter itu seperti ini. Itulah fikih corona kan banyak sekali. Yang benar, wallahu alam. Ini masalah sholat. Yang kedua adalah
siapa yang harus sholat? Yang pertama apa itu sholat tadi ya. Yang kedua, siapa yang wajib mengerjakan sholat? Tentu orang muslim, akil dan balik. Disingkat mukallaf. Orang Islam yang mukallaf wajib mengerjakan sholat. Apa itu mukallaf? Ngakil, balik. Bahasa ini dewasa lah. Dewasa siapa? Yang gede dawarosa ya. Itu. Yang kewajiban sholat siapa? Yaitu orang Islam yang akil balik. Ada pertanyaan. Ini kasus ini yang muncul di tengah masyarakat. Di tengah-tengah warga ada orang yang sepuh. Sudah sepuh. Yang tadinya suka wirid, suka zikir, suka jamangah. Begitu sakit sepuh, ini beliaunya nggak sholat. Nggak sholat. Orang di sekelilingnya juga rame. Loh, ayo wong tukang ahli toreko, ahli wirid, ahli maca Quran, masa sih bareng-bareng kok wis ora sembahyang. Ini masalah. Ini akhirnya sampai pada telinga saya dan juga kedua belah pihak yang pro dan kontra datang ke tempat saya. Pak Kiai, itu tangga saya, Mbah Anu, kok seniki pun boten sembahyang, niku sih kepripun. Padahal niku ahli wirid, ahli toreko, ahli maca Quran, seniki boten sembahyang niku anu kepripun. Nah, kula niki dereng jelas, nek wong boten sembahyang niki boten pareng. Pikiran saya, esuk nek ana mengenai mani takon, kenapa lho sembahyang? Keluarganya datang lagi sore-sore. Pak Kiai, itu mbah kula le ora sembayang, niki Mas wis bingungan. Ditekoni ngomong wis madang, ngomong jene urung. Wong awan jere bengi. Nah, kesimpulannya orang kewajiban sholat ini muslim yang mukallaf. Mukallaf ada dua, ngakil, balik. Ngakil akalan normal, balik adalah dewasa secara usia. Siki yakeh wong dewasa sing ora kewajiban, contohnya sing mlaku nang gili. Nyogar mengene mesti liwat ana wong wadon kayak budak, kayak wong dewasa ora kae. Kayak wong sing budak kae ngalor ngetan dewasa apa mboten? Dewasa kan? Ya dewasa tetapi tidak punya. Makanya kewajiban sholat ini bukan hanya dewasa. Bahasa Arabnya mukallaf dua. Mukallaf ya dewasa, ya akale nor. Ini yang berkewajiban sholat. Yang ketiga, apa, siapa, mengapa? Mengapa kita sholat? Kita tahu bahwa sholat adalah pembeda apa? Antara Islam dengan tidak, ini pembeda. Nek wong Islam, ya sholat. Nek ada wong Islam orang sholat, ya Islamnya lucu. Sampai Islam yuk, Islam kok boten sholat? Orang Islam lucu. Hah? Iya. Nah ini masalah. Ini juga di tengah-tengah warga masyarakat begini, Bang. Ada orang yang sering melakukan tidak sholat, sering tidak sholat, meninggal dunia. Laporan Pak Kiai, gimana Pak Kiai? Itu tangga sebelah saya, yang saya tahu jarang banget sholat. Paling-paling setahun ya 2 kali lah. Idul Adha karo Idul Fitri. Tapi ini meninggal dunia itu gimana Pak Kiai? Hakikatnya, wong sing orang sembayang, aja disembayangi ya. Berbagai kajian, saya menemukan, oh iya, memang dalam penjelasannya ada. Si belionya, si dianya, kok sampai meninggalkan sholat, apa itu alasannya? Apa karena malas? Apa karena tidak percaya bahwa sholat itu perintah Allah? Jika si orang itu tidak sholat, tidak percaya bahwa sholat itu perintah Allah, maka ini hukumnya kafir. Ya, kenapa tidak sholat? Orang percaya ciri kalau sembahyang perintah Gusti Allah, ini kafir. Tapi karena kalau sholat ini ditinggalkan, jane ya nyong percaya, ini aku anu beboh lah ini, tetap hukumnya ini fikih. Orang sholat, orang anak apa? Bebeh rasanya. Nah, next bebeh, berarti tetap hukumnya musim. Nek orang percaya bahwa sholat itu perintah Allah, ini hukumnya kafir.
3. Yang keempat, kapan kita berkewajiban sholat? Wis kapan saja kita sholat, yang penting sudah masuk waktu. Ditanya tempat sholat di mana pakai? Di musola enggak mesti, di mana di masjid enggak mesti, di rumah enggak mesti. Pokoknya sholat tempatnya masuk waktu. Tapi ada berita lucu di tengah-tengah masyarakat Pak Haji kayaknya. Ngendong bengi-bengi jam 10 balik. Bang, balik kasih apa? Urus sembahyang isya nyong. Allah qadar sembahyang isya kan sunatnya mengen-mengenan. Ini nih. Ini masalah nih yang pemahamannya perlu diluruskan. Ana wong ngomong nek surat nisa apike jane mengen-mengenan. Ini keliru paham. Memang ada di kitab kecil yang mengatakan bahwa sholat isya sebaiknya sunnahnya diakhirkan. Pengertiannya adalah jangan kesusu menjalankan sholat isya, bok-bok urung mancing waktu itu pengertiannya. Bukan berarti sholat isya diakhirkan, kok jam dulu mereka sholat isya. Ini pahaman yang salah. Itu pengertiannya. Jadi pengertiannya jangan kesusu menjalankan sholat isya, takut belum masuk waktu isya. Dulu kan urung ana jam, ben urung ana tanggalan, ben urung ana jadwal waktu. Betapa sulitnya. Sarana Kalijaya mendeteksi waktu kan gampang. Angger ngasar, angger kembang pacar sore, megar, mesti ke mancing waktu ngasar. Nggih mboten? Nggih, jame Gusti Allah jebulane Gusti Allah wis jam. Waktu ngasar gampang. Apa? Tengeren kembang pacar sore, megar, genah wis mlebu waktu. Tapi tak teliti selama 1 bulan. Betul. Itu jame Gusti Allah. Langgar sore niki bisa maghrib jeneng waktu maghrib nek lawane wis bubar. Keluar dari sarangnya. Sing lucu maning kayak niki sing lucu maning. Niki tetangga saya, tetangga memang orangnya lucu. Jadi udan mendung bene ya kira-kira maghrib Ramadan kurang 10 menit. Mungkin dheweke wis lapar banget. Akhirnya apa? Pepet rumah ku ana wit gedang, si biasa ngumpetan nang lawa, diorag wit gedangnya. Ya lawane bubar. Ngomong, pada buka, kayak lawane wis metu. Padahal lu diorag. Nah ini sore nek sore ngalamate lawane metu, kayak tandane waktu jame Gusti Allah. Nah, lah nek esuk niki ngalamate apa? Niki reang jago pada luruk. Niki nek lagi lor siji loro urung, tapi nek wis akeh niki ngalamate manjing waktu subuh. Maka kapan sholat dilakukan? Kapan saja, yang penting sudah manjing waktu sholat. Terus untuk apa sholat berikutnya? Untuk apa sih sholat? Oh ya tentu, sholat itu adalah perintah Allah. Kita hamba Allah untuk menjalankan perintah Sang Pencipta kita untuk bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, bagaimana sholat? Ya sing rumit. Mau sholat sih kepriwe? Nah, ini sing rumit ya. Jadi takbir nganti tekan tahiyat nganti macam-macam. Orang mungkin kalau matur rong jam wis entek nyorong 10 menit lah. Ya, mungkin agar 2 jam pembahasan sholat tanya jawab mungkin selesai. Tapi kalau cuma 40 menit ya angel banget. Hanya itu saja yang bisa sampaikan. Moga-moga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syu'il khatimah. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qaballahu minkum.